Di sini gue pengen bilang ke kalian semua bahwa kalian itu nggak punya waktu, ya. Dunia itu bergerak sangat-sangat cepat. Banyak sekali gue disebut sini tenaga kerja yang akan tergantikan. Banyak yang bilang bahwa oke, teknologi itu tidak akan menggantikan tapi akan membantu. Betul, untuk sebagian orang yang mengerti akan memakai teknologinya. Untuk mereka yang nggak mengerti, yang tidak punya skill-nya untuk memakai teknologinya, mereka akan digantikan. Waktu akselerasi dunia menurut gue sudah sampai di sini, di mana AI berkembang sangat cepat sekali, kripto berkembang sangat cepat sekali, energi berkembang sangat cepat sekali, biotech itu juga berkembang sangat cepat sekali. Semua ilmu yang gue barusan sebutin tadi, itu akan berkembang lebih cepat dibanding kurikulum sekolah bisa mengejar. Skill yang mungkin kalian semua pelajari ya 5 tahun lalu untuk mencari uang, mungkin sekarang itu udah obsolete, udah nggak berguna lagi, udah nggak dipandang dan udah nggak dilihat lagi. Di 2025, gue punya karyawan 15, itu bekerja lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat dibanding gue karyawan 150 di 2020. Apakah gue melakukan itu dari 150 sampai 15 tuh karena perusahaan gue tidak berkembang? Jawabannya tidak. Karena teknologi sudah lebih efisien. Sudah tidak dibutuhkan lagi orang sebanyak itu. Tapi pekerjaan 15 ini itu kayak pekerjaan 1.000 orang sekarang. Jadi gue nggak perlu scaling dari 150 ke 300, 500. Perusahaan yang besar dan banyak karyawan itu udah nggak matters lagi. Karena perusahaan billion dollar seperti Telegram aja karyawan cuma 30. Ya. Telegram tuh entire karyawan cuma 30 sekarang. Jadi udah nggak teli lagi, orang zaman dulu bilang, "Oke, kalau mau perusahaan besar tuh harus punya karyawan yang banyak." Jawabannya tidak. Nah, ke depannya pengusaha-pengusaha yang di depan ya, perusahaan-perusahaan yang besar akan sadar hal yang gua sadari, bahwa 15 tuh bisa kerjain 150. Jadi kalau punya 1.500 bisa dikerjakan dengan 150. Bahkan ke depannya 1.500 bisa dikerjakan dengan 15. Perusahaan akan berubah. Dia nggak akan jadi jaringan karyawan besar tapi special force. Tapi gimana Bang kalau pabrik? Itu semua akan digantikan oleh humanoid robot. Jadi yang bekerja clerical tuh bakal digantikan semuanya, semuanya akan digantikan. Dan dalam 4 sampai 5 tahun ini bakal susah untuk mencari kerja. Ketika banyak pengusaha yang sudah melek seperti gua. Dunia internet ini memberikan kesempatan untuk kalian semua di sini yang ibaratnya mau belajar ya, punya willingness to learn, pengen belajar, pengen tahu hal baru. Untuk mereka yang skeptis, mereka yang sok pintar, gua say sorry di sini kalian akan ditinggalkan oleh dunia. Teknologi memang ada di sini untuk membantu manusia, tapi di saat ada revolusi teknologi yang besar, ya, ketika mesin jahit ditemukan, banyak orang yang akhirnya nggak punya pekerjaan harus beralih ke skill yang lain. Jadi kalian yang punya skill jangan ngerasa nyaman gitu, skill design, skill marketing, skill finance, jangan merasa nyaman. Skill-nya cepet sekali ini akan digantikan. Kita akan berada di momen gue sebutnya, dalam era manusia, ya lu akan ada 2 pilihan. Sebelum ini pintunya ditutup ya, ini di depan ada pintu, pintunya akan ditutup. Cuma akan ada 2 pilihan. Lu akan antara jadi owner atau jadi own, dimiliki ya. Antara lu akan punya aset atau lu cuma nyicil asetnya orang lain. Lu cuma bayarin sewa ke asetnya orang lain. Karena dunia udah berubah ya, kita akan lihat subscription ekonomi ini akan besar sekali. Di mana orang itu udah nggak bisa beli mobil lagi, tren mobil aja udah turun ya. Pembelian mobil tuh trennya selalu menurun selama 3 tahun terakhir. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat orang udah nggak mampu beli mobil. Orang jadi, "Oke, gua nggak apa-apa nih. Gua jalan nih, gua naik Grab aja, gua nggak masalah sama sekali. Gua naik motor aja gua nggak masalah sama sekali." Dan ini akan begitu ke semua bidang. Bahkan entar kalian nggak bisa tinggal lagi, ya. Semuanya kalian subscribe, gitu. Apartemennya orang yang punya kalian nggak bisa beli, kalian harus sewa apartemennya. Ketika kalian sewa apartemennya, makanannya kalian sewa juga. Kalian bayar subscription untuk makanannya. Kedepannya dunia akan mengarah ke sana. Semua akan jadi subscription ekonomi, you will own nothing. Karena ini agendanya World Economic Forum, ya. Udah sering disebut di forum-forum dunia bahwa you will own nothing, lu nggak akan punya apapun dan lu akan jadi orang yang bahagia. Jadi antara jadi owner atau dimiliki sama orang lain. Nah, dari 2 tipe manusia ini akan kita bisa filter nih mana yang akan jadi owner, mana yang akan jadi dimiliki. Dari mana? Dari kebiasaan hidupnya. Yang akan jadi owner nonton video-video seperti ini gitu. Yang di-own sama orang lain itu akan ngerasanya, "Aduh, gua ini cuma scrolling TikTok," gitu kan, ada gosip artis terbaru gua ikuti, ada gosip ini terbaru gua ikuti. Gampang sekali ya, pikirannya ke kanan ke kanan ke kiri diatur gitu loh. Karena mereka yang bisa kontrol atensi kamu, akan kontrol dunia kamu, gitu. Kalau kamu bisa dikontrol, apa yang kamu pikir, ya, kamu nggak akan bisa jadi pemikir yang mandiri. Ketika mereka cuman kasih satu isu kamu bisa ke kiri, ya. Kasih isu misalnya artis selingkuh, wah langsung kalian ke kiri. Artis dihamili, kalian ke kanan. Ketika ada isu penting yang sebenarnya terjadi di depan mata kalian, kalian nggak bisa lihat gitu loh, ya. Itu sudah perbudakan di era digital, kalian terperangkap di algoritma media sosial. Nah, kompetisimu tuh banyak, ada orang yang ngomong seperti itu, ada orang yang suka dengan gosip-gosip seperti itu. Tapi di sisi yang lain ada yang bangun jam 6 pagi, dia fokus, dia kerjakan yang terbaik setiap harinya, dia tidak pernah berhenti, setiap harinya dia melakukan yang terbaik demi terbaik demi terbaik untuk mengubah hidupnya. Sedangkan lu di situ cuman scrolling sosial media, cuman maki orang di sosial media, ya.
Sudah kelihatan jelas nih arahnya, mana yang akhirnya bisa ke kiri, mana yang bisa ke kanan. Di saat lu lagi gosip, di saat lu lagi jadi haters, ada anak yang di umuran sama dengan lu, berkompetisi, bangun pagi, pelajarin ya, bangun, ya kan, dia belajar, oke, aset masa depan tuh apa? Kira-kira skill apa aja? Gimana caranya gue mengerti artificial intelligence ini apa? Gimana caranya gue ngerti renewable energy ini apa? Gimana caranya gue ngerti next gen-nya dari biotech itu apa? Dan lu masih di situ santai-santai gitu kan. Jangan pikir dunia ini akan jadi lebih gampang. Dunia ini dengan teknologi akan jadi selalu lebih sulit. Karena kompetisinya lu kompetisi sama robot nanti. Penyesalan itu akan jadi hal yang selalu terjadi ya. Ketika 5 tahun nanti udah lewat, lu dengerin apa yang gua ngomongin ini ya. Mungkin lu masih nggak percaya, lu masih mau menghujat, lu masih mau ngerasain bahwa yang gua omongin ini bukanlah fakta. Silahkan gitu. Tapi ketika penyesalan itu datang, lu akan menyesal. Semua yang keluar dari mulut gua adalah kebenaran. Gua pun sama, ya gua liat kompetisinya sama, ketika gua liat gen-gen alfa yang jauh di bawah, yang masih mungkin umurnya belasan, tapi cara pikirnya sudah jauh sekali dibanding gua di umurnya itu. Gua ngerasa gua akan kalah ya, dan gua pasti akan kalah ya, generasi atas tuh pasti kalah sama generasi bawah, kenapa? Karena adopsi mereka ke teknologi itu lebih cepat. Mereka menyaring informasi lebih cepat dibanding gua menyaring informasi di internet dial up yang zaman gua dulu. Mereka tinggal tanya AI sekarang. Jadi otak mereka akan ke-develop jauh lebih cepat dibanding gua. Ketika gua lihat generasi-generasi yang di bawah gua, antara gua udah bikin sekarang nih aset-aset gua, atau gua akan kalah dengan mereka, gua akan kalah dengan kompetisi. Lu akan lihat nanti anak-anak muda yang jauh lebih hebat dari kalian semua. Lu akan nyesel, lu akan lihat kerajaan yang bisa lu bangun seharusnya, kehidupan yang lu bisa dapat ya, orang tua yang lu harusnya bisa bahagiakan, malah ada anak muda yang bisa lebih bahagia orang tuanya dibanding lu. Di saat penyesalan itu datang, lu tidak bisa loh putar balik waktu. Karena waktu itu akan cuma berjalan satu arah. Waktu tuh nggak pernah bisa balik lagi. Yang lemah tuh nggak akan punya tempat dan nggak punya kesempatan lagi, ketika pintunya sudah ditutup. Ini gua kasih lu saran ya, kalau lu mau ubah hidup lu sekarang, lu coba stick ke satu hal ya. Satu hal dan satu hal aja. Yang lu mau improve skill lu di situ, taruh 1 tahun hidup lu, setiap hari yang lu pikirin gimana caranya lu jadi 1% lebih baik di hal itu, di skill itu. Contoh lu adalah misalnya orang accounting, gimana caranya lu jadi yang lebih pintar di sana, ya. Contoh lagi lu adalah video editor, gimana caranya satu video yang gue bikin ini editannya lebih bagus dibanding video sebelumnya. Simple aja, improvement, improvement, improvement. Kenapa? Karena lu butuh separasi diri lu dengan yang lain dalam waktu 5 tahun ini. Kalau nggak berhasil lu separasi, lu nggak akan jadi bedanya dengan all the masses yang lain. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, fokus ke satu hal, jadilah yang terbaik, jadilah kelas dunia di bidang itu. 2025 sampai 2027 ini akan jadi 2 tahun paling penting, percaya gue, ini akan jadi 2 tahun paling penting di hidup lu. Semakin banyak stres yang lo bisa terima, semakin sukses juga lo akan jadi suatu orang. Gue terbiasa kerja itu dalam pressure, karena dari awal gue, ya dari gue zaman jualan pomade, jualan sedotan, sudah banyak sekali ya pressure yang datang ke hidup gue. Sudah terbiasa. Nah, lu mau jadi orang yang sukses, lu harus terbiasa dengan pressure yang datang di hidup lu. Lu nggak bisa biarin ibaratnya. Will lu, kemauan lu itu dipatahin sama keadaan di dunia. Mau itu orang lain, mau itu keluarga lu sendiri, mau itu diri lu sendiri. Semangat lu itu nggak boleh patah jadi seorang manusia. Gue itu nggak pernah nyerah ya, di apapun yang gue kerjain, gue nggak pernah quit. Zaman dulu gue jualan tuh sulit, ditolakin sama orang, gue nggak pernah nyerah ya. Ketika gue berinvestasi mulai sulit dunianya, gue tidak pernah nyerah. Ketika gue berinvestasi dikerjain sama bandar, dirugikan sama orang, gue tidak pernah menyerah ya. Ketika gue di-framing sama orang, gue tidak pernah nyerah ya, dan gue tidak akan pernah nyerah. Kenapa? Karena itu diri gue, ya itu jati diri gue. Kalau lu baru kerjain sesuatu yang sulit sedikit ya, sulit baru sedikit, lu nyerah. Dunia ini akan cap lu sebagai pecundang, dan diri lu bahkan akan cap diri lu sendiri sebagai pecundang. Gua adalah orang yang sangat-sangat persisten, ya. Ketika gue lihat tujuan gue tahu mimpi gue apa, gue tahu itu baik, gue tahu itu nggak salah. Gue akan kejar itu sampai ujung dunia. Gue akan kejar semua mimpi-mimpi gue. Gue punya mimpi masa kecil, gue pengen bangun sebuah gedung, ya. Di mana di situ bisa ada teman-teman gue, di situ bisa ada restoran gue, di situ ada mimpi-mimpi gue akan bangun di sini. Mau tuh gue bangun bata demi bata sampai tangan gue berdarah. Mau ada 1.000 orang lemparin gue tombak waktu gue bangun gedung itu. Suatu saat akan gue bangun gitu loh. Gue adalah orang yang gue selalu bilang, mulut gue itu bisa dipegang gitu. Dan gue gak takut siapapun. Karena yang gue punya satu, yang gue punya kepercayaan akan diri gue sendiri, dan gue yakin tujuan gue baik gitu. Dan gue yakin yang di atas juga tahu tujuan gue tuh baik. Kenapa gue masih lakukan ini semua? Ya banyak teman-teman gue yang bilang, oke, lu punya cukup, lu harus bisa nyantai, bisa take your time off, ya kan. Gak usah fokus lah edukasiin orang-orang di sini. Toh banyak yang bilang, sulit juga edukasi di negara seperti ini. Tapi gak masalah buat gue, karena poinnya bukan itu. Gue bikin ini semua karena gue ada janji yang gue bikin ke Tuhan. Waktu gue dulu ya, di saat gue bilang,
Ya, ketika gue bebas dari jeratan rantainya, gue akan bebasin semua kalian dari jeratan rantainya. Nah, gue nggak takut, ya banyak yang nggak suka, banyak orang-orang di atas sana dengan kekuasaan yang luar biasa yang nggak suka, gue nggak masalah, gitu. Mereka nggak suka gue bebasin rantainya dari kalian, nggak masalah gue. Mungkin nyantai itu bukan jalan hidup gue, ya. Alexander mungkin bisa berhenti ketika dia kuasain benua yang pertama. Tapi jawabannya gue gak akan berhenti, ya either gue mati mencoba kuasain sampai ke India kayak Alexander, atau ya udah mati di jalan aja gitu kan. Antara lu bisa kontrol pikiran lu atau mereka nanti yang kontrol isi pikiran lu ya, mereka akan lemparin pengalihan isu nasional, mereka lemparin segala macam, sampah dikasih ke lu, lewat buzzer-buzzer mereka ini ya. Jangan cuma jadi budak algoritma yang gampang diatur pikirannya. Gue merasa gue lahir di dunia ini karena gue dititipin untuk membawa sesuatu ya. Untuk membawa obor edukasi, untuk bangunin kalian, untuk bebasin kalian dari jeratan rantainya. Apakah ada yang gak suka? Pasti luar biasa banyak sekali yang tidak suka dengan apa yang gue sedang kerjakan, ya kan? Sebelum ada semua ini ya, banyak akan coba framing gue dengan naratif-naratif. Misalnya gue contoh, gue memang punya misi untuk beneran edukasi, ada yang bilang, "Oke, gue bangun sekolah untuk cuci cuci nama." Nggak masalah, gitu. Nggak masalah, gue di framing seperti itu nggak masalah. Karena sebelum ada kamera nih, sebelum sekolah pertama gue bangun itu di NTT, di Sumba ya. Gue tuh 2021 tuh udah beasiswain dari 200 anak ya, anak yatim 200 biji gue udah beasiswain tanpa kamera, tanpa ini semua ya. Gue udah sekolahin banyak orang. Gue pengen mereka yang gak punya kesempatan tuh punya kesempatan. Gue pengen kalian semua yang di balik layar di sini gak pernah dapat edukasi di sini, bisa dapat kesempatan untuk gue mengedukasi kalian di sini. Karena gak bisa kalian datang ke sini sesuatu, ya. Mungkin nanti kalau gue udah punya gedung ya, gue kumpulin kalian di auditorium gue yang besar itu gratis, datang aja. Cuman selama gue nggak bisa belum bisa melakukan itu, ini kanal terbaik yang gue bisa lakukan gitu loh. Dengan lihat tatap muka seperti kalian ini, sini. Gue bilang, "Lu nggak akan pernah bisa stop gue, lu nggak akan pernah bisa cancel gue." Kenapa? Karena yang gue keluarkan adalah sebuah ide, ya. Seorang manusia mortal tuh selalu bisa mati, tapi ide itu nggak akan pernah bisa mati. Dari kalian yang tidak tanamin bibit kalian sekarang, lu akan menerima ganjaran di masa depan. Lu yang nggak mau dengerin omongan gue untuk kerja keras sekarang, lu akan menerima nanti 2030 ganjarannya seperti apa. Untuk gue ini bukanlah sekedar game yang gue cuma main 1, 2 tahun ya. Ini adalah berkat yang dititipkan ke gue ya. Ini adalah titipan. Semua yang gue dapatkan di dunia ini adalah titipan yang dititipkan ke gue. Dan ini akan gue manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Arah dunia ini cuma dua ya. Antara lu punya tahta yang akhirnya lu bisa jadi berkat untuk banyak orang, atau lu jadi budak di rantai di sistem. Itu nggak ada tengahnya ya. Karena ketika lu dikasih waktu, lu dikasih kesempatan ya, juga lu dikasih waktu untuk belajar nih ada 2 tahun nih untuk fokus untuk kembangin diri lu, lu pilih untuk enggak gitu. Lu pilih jadi diri lu yang sama, jadi ketika nanti harinya datang jangan cari video gua lagi. Lu cukup mengaca sama diri lu, lu bilang ke diri lu, "Ini saya yang tidak mau berubah," gitu. Jadi inget ya, waktu lu semua itu tinggal sebentar lagi ya, dan peperangannya baru saja dimulai.